proses mini pom melahirkan di rumah. Halo guys, kenalin, ini arambulku, namanya Cookie. Cookie ini mau melahirkan guys, tepat di tanggal 11 Juli. Aku lagi mau ke toilet ngeliat Cookie kayak mencari-cari tempat buat melahirkan. Nah, pas dilihat nyaman kayak gini, kayaknya dia udah mengeluarkan tanda-tanda mau melahirkan deh. Dan ini first time banget aku nolong Anabul untuk melahirkan guys. Dan aku cek perutnya, ya ampun Cookie, ternyata dia benar-benar mau melahirkan. Tahu nggak guys, ini tuh nggak ketahuan sama sekali dia hamilnya, karena dua bulan lebih kemarin aku titip di tempat adikku. Ternyata pas kita ambil, ternyata Cookie sudah hamil, dan kita baru tahu seminggu yang lalu. Perkiraan sih pengen dibawa ke dokter, cuma kok sudah mengeluarkan air susu, berarti dia sudah mau melahirkan. Dan perutnya Cookie tuh ternyata udah kenceng banget guys. Takut banget, tapi semoga aja semuanya berhasil aku tolong ya, amin. Dan ini aku cek lagi Cookie jam 12 guys, jam 12 malam. Mataku sebenarnya udah ngantuk banget, cuma ini aku cek Cookie udah mengeluarkan lendir gitu. Tuh lihat guys, sudah ngeluarin lendir warna-warna kuning. Dan ini kira-kira udah 1:30 malam. Aku bener-bener udah ngantuk banget, karena besok paginya aku harus prepare anak-anak sekolah. Aku usap-usap kasih pengertian buat Cookie, kuat ya gitu, Cookie hebat ya. Dan aku ketiduran guys. Di sini aku tidur, terus tiba-tiba suamiku tuh bangun pagi jam 5 ke toilet, dan ternyata Cookie sudah melahirkan sendiri. Nah, ini aku baru tolong jam 5:30 karena anaknya sudah keluar, tapi Cookie belum bisa mengeluarkan ari-arinya. Jadi aku bantu untuk ngeluarin ari-arinya, terus aku gunting. Maaf ya nggak ke video tadi, karena nggak ada yang nolong aku untuk megangin kameranya. Ini anak pertama Cookie, ya ampun gemes banget. Dan Cookie selanjutnya masih mencari tempat nyaman untuk melahirkan anak keduanya. Di sini aku kasih Cookie buat bersihin anaknya. Dan aku bingung kenapa kok Cookie nggak mau menjilati anaknya, atau memang sudah dijilatin juga. Pas kami tidur kami juga nggak tahu. Dan ternyata pas kami cek, aku kan buat anaknya nyusu, tapi Cookie-nya belum mau. Tuh, Cookie tuh ternyata udah proses mau melahirkan anak keduanya. Kalau kalian lihat, tadi ada hitam-hitam di jalan lahirnya Cookie tuh guys. Dan ini aku siapin lagi untuk melahirkan anaknya. Aku taruh di bak karena aku benar-benar belum prepare sama sekali, karena emang kami tahu mendadak pas kami ambil Cookie dari rumah adik memang udah hamil, dan itu nggak ketahuan. Di sini Cookie aku usap-usap lagi biar dia nyaman untuk proses melahirkan anaknya yang kedua. Gemes banget anaknya yang pertama. Tuh guys, sudah keluar tanda hitam untuk proses Cookie melahirkan lagi. Semangat Cookie. Dan ini Cookie udah mengejar mencari tempat yang sepi. Ternyata dia tuh nggak mau kalau kita ambil rekaman. Aku tinggal beberes rumah sebentar. Ternyata pas aku balik lagi, jeng jeng, Cookie sudah mengeluarkan
sebagian kayak selaput gitu ya, atau ini air ketuban, aku juga nggak ngerti guys ini apa. Tapi setelah aku tungguin ini prosesnya, airnya itu cuma pecah keluar gitu, dan nggak ada kepala anaknya keluar. Ternyata ada lagi cairan yang harus dia keluarin yang berwarna putih. Bentuknya akan seperti ini lagi, tapi dia cairannya warna putih. Aku kira dia mengeluarkan hitam ini karena ada kepala anaknya, ternyata bukan guys, masih dalam proses. Dan ini aku kasih kuning telur sama madu biar tenaganya Cookie ada kembali dan kuat. Aku cek lagi, dan ini yang aku maksud, keluar cairan warna putih. Ini baru mungkin air ketubannya Cookie. Dan lihat apa yang terjadi, keluar kepalanya tuh guys, kepalanya keluar. Dan ini aku mau tolong bantu, dan kan keluar semua, tinggal ditarik untuk mengeluarkan ari-arinya. Di sini aku masih agak ragu ya guys, karena baru pertama kali juga nolong anabulku untuk melahirkan. Ini anak keduanya, bener-bener aku bantu proses semuanya. Kalau yang pertama kan nggak ketahuan ya guys, karena aku tidur, tahu-tahu pagi-pagi dia udah ngeluarin anaknya, tapi cuma aku tolong ari-arinya. Dan kalau yang kedua ini bener-bener aku lihat semua prosesnya. Aku coba untuk menarik walaupun ragu, tapi aku beraniin, dan keluar, berhasil. Puji Tuhan, anak kedua Cookie selamat. Dan jarak lahirin anak pertama ke anak keduanya ini lumayan lama ya. Kan jam 1 pagi tuh aku tinggal tidur, ternyata setengah 6 anaknya udah keluar. Keduanya lahir jam 9 pagi, lumayan jauh jaraknya. Dan ini aku sudah coba buat putusin ari-arinya karena aku gugup guys. Aku lupa untuk ikat dulu tali pusarnya biar nggak pendarahan, tapi it's okay. Di sini anaknya nggak apa-apa, aman, dan pendarahannya juga nggak banyak. Dan Cookie sedang makan ari-arinya. Di sini aku kasih Cookie anaknya buat dibersihin, buat dijilatin sama Cookie. Aku agak panik karena dia nggak menangis. Aku coba untuk tepuk-tepuk pakai handuk. Cookie masih mencoba buat ngebersihin anaknya, tapi emang kayak gini ya guys, anabul tuh pasti akan menjilati anaknya supaya bulunya tuh kering dari air ketuban. Dan ini sudah bersih, sebagian separuh kering bulunya, dan babynya tuh lucu banget, gemes banget, sehat-sehat nak. Ini baby keduanya ya guys. Baby yang pertamanya yang ini, warnanya sama kayak mamanya, orange. Ada 2 baby, dan sepertinya masih ada satu lagi di dalam perutnya Cookie. Dia masih mengejan, tapi kayaknya kali ini Cookie mengejannya aneh, kayak susah banget untuk ngeluarin karena dia udah bolak-balik mengejan sampai ke toilet, bolak-balik lagi ke depan. Terus kayak ekornya udah beda banget, ekornya udah rada turun, terus kayak merasa kesakitan banget Cookie-nya. Aku coba cek, ternyata udah pecah lagi yang hitamnya.
Untuk sementara aku urus anaknya biar tetap hangat. Dia harus diselimuti anduk dulu, terus sambil masih diusap-usap pakai anduk karena nangisnya belum begitu keluar guys, suaranya masih belum begitu keluar, jadi aku masih takut. Dan ini anak ketiganya Kuki. Ternyata emang nggak selamat anak ketiganya guys, sayang banget, aku sedih banget karena nggak bisa nolong, karena Kuki melahirkan dengan sungsang, keluarnya kaki duluan, dan aku bener-bener nggak ngelihat sama sekali. Ternyata pas aku lihat, badan anaknya itu sudah separuh keluar dan kepalanya tertinggal di dalam. Mungkin sudah agak lama jadi nggak tertolong. Pada saat aku tarik buat nolong keluar, memang sudah dingin badan anaknya. Maaf ya Kuki, maaf juga baby. Di sini Kuki lagi ngebersihin anaknya setelah dia makan hari-harinya. Aku kasih Kuki buat pertemuan yang terakhir. Selamat tinggal untuk baby Kuki yang ketiga. Dan ini babynya yang dua, sehat-sehat, puji Tuhan. Semua dua-duanya ini sehat dan selamat. Dan ini hari kelima setelah mereka lahir ke dunia. Dan cukup sampai di sini dulu untuk video hari ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Kalau masih mau tahu untuk perjalanan dua baby mini pom ini, ikuti terus ya video-video aku. See you in the next video. Bye. Thank you.